Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Pada hari ini mari kita belajar bahasa Indonesia sebagaimana setiap hari kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran memahami unsur-unsur pembangun cerpen, tentu kita harus bagaimana kita menelaah pembelajaran tentang cerpen terlebih dahulu. Cerpen adalah merupakan karya tulis yang berupa prosa yang menceritakan tentang kehidupan, pengalaman tokoh di dalam cerita. Nah, kalau kita sudah memahaminya, maka tentu kita akan melihat bagaimana unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen dari dalam, yakni terdiri dari 6. Yang pertama, tema. Tentu kita harus memahami terlebih dahulu, tema merupakan inti dari cerita, atau bisa kita katakan bahwa tema merupakan pokok pikiran utama dalam cerita. Inti pembahasan cerita ada dalam tema. Namun, tema dapat kita dapatkan setelah kita membaca keseluruhan isi cerita. Itu anak-anak. Selanjutnya yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah merupakan jalan cerita atau rangkaian cerita. Tentu ini kita harus pahami bahwa alur cerita itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju ini merupakan alur atau jalan cerita yang mengisahkan peristiwa awal hari ini menuju peristiwa yang akan datang. Bisa kita katakan peristiwa awal menuju kepada peristiwa akhir. Selanjutnya, unsur pembangun cerpen yang ketiga adalah latar. Nah, latar ini merupakan waktu, tempat, suasana sosial yang diceritakan. Nah, waktu terjadinya cerita, kemudian tempat terjadinya cerita, atau yang ketiga suasana cerita. Ini biasanya adalah suasana sosial di dalam cerita. Biasanya waktu menggambarkan tentang kapan terjadinya peristiwa di dalam cerita itu sendiri. Kemudian tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga, suasana sosial di mana keadaan suatu tempat di mana cerita itu terjadi. Nah, ini tentang latar. Selanjutnya, unsur pembangun cerpen yang berikutnya adalah penokohan, yang biasa disebut dengan karakter tokoh atau sifat tokoh. Karakter tokoh ini kemudian bisa dibagi menjadi beberapa karakter. Secara umum, karakter tokoh ada yang disebut dengan protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis dapat didefinisikan sebagai peran aktor tokoh yang baik, ya. Dari yang baik biasanya orang-orang menjadi sentral, atau tokoh-tokoh di dalamnya menjadi sentral dalam perfilman atau di dalam cerita. Selanjutnya, antagonis. Antagonis ini lawan dari protagonis. Biasanya adalah terdiri dari tokoh-tokoh yang jahat, atau dapat dikatakan tokoh-tokoh yang melawan protagonis. Selanjutnya,
tritagonis. Yang biasa dikatakan tritagonis adalah peran pembantu yang menginisiasi, yang memediasi antara tokoh protagonis dan antagonis. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun cerpen berikutnya adalah sudut pandang. Bagaimana kita bisa memahami sudut pandang? Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang di dalam menempatkan dirinya sebagai tokoh di dalam cerita. Apakah dia menjadi tokoh pertama atau orang pertama, orang ketiga di dalam cerita? Tokoh utama kadang menjadi orang utama atau tokoh utama. Orang ketiga bisa jadi juga menjadi tokoh utama. Siapakah sekarang yang akan menjadi orang pertama? Tentu kata ganti yang digunakan adalah saya. Kemudian yang kedua, aku. Ini biasa disebut dengan sudut pandang akuan. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga yang biasa disebut dengan sudut pandang diaan. Kata gantinya menggunakan kata ia, dia, atau mereka. Inilah disebut dengan sudut pandang diaan. Nah, tokoh-tokoh ini di dalam sebuah cerita, dalam hal ini adalah cerpen, ini melakoni semua tokoh-tokoh di dalam cerita. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada unsur-unsur pembangun yang terakhir, yaitu pesan atau amanat. Pesan dapat didefinisikan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerita. Ini dapat kita peroleh setelah kita membaca keseluruhan dari isi cerita. Nah, demikian anak-anak, semoga dapat memahami pembelajaran kita hari ini, karena kita akan berlanjut kepada bagaimana mengidentifikasi cerpen dari unsur-unsur, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen nantinya. Selanjutnya kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.